saudara. Terima kasih Tuhan, kami mohon pengertian yang daripadamu, pewahyuan kau turunkan buat hidup kami Tuhan. Biar kami Tuhan diperlengkapi oleh sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau terangkan Tuhan apa yang kau mau dalam hidup kami, pesan-pesan-Mu Tuhan, kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Yesus ada kemenangan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin. Mari saudara kita mau baca dari Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata seperti ini saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu baca dari ayat yang tadi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Dalam firman Tuhan ini berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, dan dengan bertobat. Setiap kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan, tidak lepas dari yang namanya dosa. Tapi percayalah, Tuhan sudah menyediakan setiap kita untuk bertobat. Tuhan sudah menyediakan setiap kita jalannya, yaitu dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Hari-hari ini kita mau menyambut Natal. Di rumah saya hari ini saya berencana masang pohon Natal, saudara. Saudara udah ada yang pasang pohon Natal di rumah? Di mal-mal sudah ada saudara. Ya, di mal-mal itu sudah ada. Di awal bulan kemarin tanggal 5 itu sudah beberapa mal sudah pasang pohon Natal. Nah, kalau di rumah sudah pasang pohon Natal, nah bersyukur saudara. Natal, seringkali dengan kata Natal, kita seringkali dengar juga kata nama damai. Betul? Kiranya damai Natal menyertai saudara dan saya. Betul saudara? Kalau kita ngomong Natal, di mana-mana selalu ngomong damai, damai, damai. Saudara pernah sadar, kenapa sih kok diomong damai? Karena di dalam tinggal, tenang, dalam kedamaian, Tuhan berkata, di situ letak kekuatan setiap kita. Dan Yesus itu adalah Raja Damai. Amin. Kita mau baca di Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Saudara lihat, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di mana kita bisa mendapatkan kedamaian? Di mana saudara? Ketika kita ketemu, benar, tetangga saya ada yang meninggal saudara. Tetangga kompleks saya, dadakan. Dan semua di grup ngomong, may you rest in peace. Rip, rest in peace. Pertanyaannya saudara, apakah hanya dengan kematian kita bisa mendapatkan damai? Kita orang yang percaya Yesus loh saudara. Jadi jangan nanti nunggu kematian kita baru rip. Rip itu kan singkatan rest in peace. Belum tentu yang mati itu damai, maaf.
Tapi seringkali kita kalau misalnya saudara kita atau tetangga kita, teman kita selalu ngomong rest in peace, betul saudara? Kiranya keluarga dikuatkan, rest in peace. Yang peace ini siapa saudara? Yang mati. Ya bener sih, yang mati sudah damai, nggak mikirin utang, nggak mikirin tagihan listrik, nggak mikirin tagihan air, nggak mikirin BG nanti jeblong atau enggak, nggak mikirin bayar utang, nggak mikirin namanya istilahnya nanti masa depan anak saya bagaimana. Itu orang yang sudah meninggal nggak mikirin itu semua, nggak mikirin pengen pakaian bagus, nggak mikirin pengen olahraga, nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, wis bye bye semuanya. Betul saudara? Itu namanya peace. Tapi Yesus adalah Raja Damai. Amin. Kita menyembah Raja Damai. Jadi hukumnya yang tertulis, ketetapannya, seharusnya kita bisa merasakan damai di dalam dunia ini. Betul? Di dalam kekalutan rumah tangga kita, di dalam sakit yang kita alami, di dalam ekonomi buruk, kita bisa merasakan damai Allah. Betul saudara? Karena kita sudah terima Yesus. Saudara, saya itu suka nonton olahraga, suka nonton juga channel food channel itu loh, food masak, dan juga channel olahraga. Saya suka hari-hari ini suka badminton, ya jadi saya sukanya nontonnya badminton. Kadang-kadang pingpong, ya saya suka lihat juga. Basket saya suka lihat. Nah seringkali saya lihat ketika udah mungkin setelah makan jam 6 itu saya makan malam, saya nonton TV lah sebentar, lihat berita, nonton channel olahraga, channel food, ada apa nih. Biasanya nanti kalau anak saya ribut, wah ributnya tuh maksudnya papa, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Bisa damai nggak nontonnya? Nggak bisa saudara. Jadi intinya apa? Damai itu didapat ketika suasana mendukung, betul nggak sih saudara? Ketika suasana kita yang mendukung, ternyata kita dapat namanya damai. Kita mau baca ya. Yakobus 4 ayat 1 dan 3. Ini ada ayatnya saudara. Yakobus 4 ayat 1 dan 3. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lawan dari kata damai adalah sengketa, betul saudara? Dan dari mana datangnya sengketa? Jadi kalau kita mau dapat damai, kita harus tahu akar masalahnya apa. Oh ada sengketa di rumah tangga kita. Betul saudara? Kita selidikin hati kita. Selidikin motivasi kita. Selidikin diri kita sendiri. Jangan kita melihat selumbar di mata saudara kita. Atau selumbar di istri kita. Selumbar di anak-anak kita. Sedangkan ada balok di mata kita. Amin saudara. Hari ini cek masing-masing. Lawan dari kata damai itu adalah pertengkaran dan sengketa. Jadi kalau kita pengen mendapatkan damai itu, kita tadi baca tadi, maupun kita sudah berdoa sekalipun, tapi ternyata permasalahannya, pilihannya ada di dalam diri kita loh. Saudara ingat ketika Yesus ada di dalam perahu, luarnya itu apa? Badai, betul?
Tapi Yesus tidur. Betul? Murid-muridnya semua khawatir. Yesus kita mati hari ini. Kena badai. Mati ini sekarang. Tapi Yesus berkata apa? Tenanglah. Tenanglah. Karena aku ada di sini. Betul? Siapa Yesus? Raja damai. Ketika ada raja damai dalam hidup kita, ternyata menurut dunia damai itu harus seperti ini. Tapi damai itu dua macam, saudara. Damai yang diberikan dunia atau damai yang diberikan Yesus. Dan firman Tuhan hari ini berkata, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Cek dalam diri sendiri. Apakah balok itu masih menghalangi doa-doamu, sehingga doa-doamu gak dijawab, sehingga keluargamu belum dipulihkan mungkin. Mari kita cek dalam diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan damai? Yang pertama, seperti tadi yang kita baca, tertib dan teratur merupakan dasar dari kedamaian itu. Betul, saudara? Kita mau baca lagi tadi ya, yang ayat yang pertama tadi yang kita baca. Di Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Apakah keadilan dan kebenaran ada dalam hidup setiap kita? Kalau hidup kita pengen damai, keadilan dan kebenaran di dalam hidup kita tidak bisa dilepaskan. Dalam kita menimbang segala sesuatu, dalam kita bekerja, dalam kita pelayanan, apakah aspek keadilan dan kebenaran ada dalam hidup kita? Apakah, bahasa gampangnya saudara, apakah kita sudah berbuah di dalam Yesus? Maaf loh saudara, buah itu bukan jiwa-jiwa loh. Saya sudah ngobatin loh, pembantu saya sudah bertobat loh. Itu bukan buah loh saudara. Baca di Galatia. Baca di Galatia. Ada yang namanya kasih, sukacita, pengendalian diri. Betul saudara? Dapat jiwa-jiwa bagus gak? Bagus. Tapi itu bukan buah roh loh. Hati-hati. Wah, saya nginjil sampai ke ujung dunia. Buah roh bukan? Bukan loh saudara. Hati-hati. Itu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi buah itu bukan. Jadi jangan bangga loh. Ketika kita ngomong, saya dapat jiwa-jiwa banyak loh ya. Pembantu saya sudah percaya Yesus. Dulu istri saya agama lain. Sekarang istri saya sudah percaya Yesus. Itu bukan buah. Itu kita melakukan pekerjaan Bapak. Tapi di Galatia ngomong kasih, sukacita, tidak apa, kesabaran, pengendalian diri, panjang sabar. Itu namanya buah roh. Dan itu yang akan kita bawa sampai ke surga. Saya tuh dengar khotbahnya Pak Yusak. Dan oh iya Pak Yusak, orangnya sudah di surga, tapi saya dengar khotbahnya dia. Dan dia ngomong seperti itu. Oh iya bener kok. Seringkali kita tuh bangga sama diri kita. Ini loh, saya sudah menjejakkan kaki saya ke 35 provinsi. Hati-hati saudara. Hati-hati. Ketika kita nggak punya buah roh dalam hidup kita, damai sejahtera itu salah satunya loh. Amin saudara. Di mana kita bisa mendapatkan kedamaian? Di dalam Yesus kita bisa mendapatkan kedamaian. Yang tadi yang pertama adalah hidupmu bisa adil dan benar. Maksudnya tertib dan teratur dalam mengelola keuangan, dalam mengelola rumah tangga, dalam mengelola pekerjaan, dalam mengelola waktu, dalam mengelola apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Karena Tuhan ngomong apa? Usahakan, betul saudara?
mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara itu bukan produk dari dosa. Sebelum Adam dan Hawa dosa, Tuhan dah ngomong, ini loh tanggung jawabmu adalah mengusahakan dan memelihara. Ketika kita mengusahakan dan memelihara di dalam keteraturan dan ketertiban, ternyata damai yang dari surga itu muncul dalam hati saudara. Amin. Dan itu bukan produk dosa. Tanggung jawab itu bukan produk dosa. Ya hari ini gue tanggung jawab karena ada dan Hawa. Gue hari ini kerja. Jangan salah saudara. Tanggung jawab itu bukan produk dosa. Tanggung jawab itu Tuhan berikan buat setiap kita. Karena ketika dia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dia Allah Bapa ngomong, usahakan dan pelihara. Itu tanggung jawab pertama yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Hari ini tanggung jawabmu apa? Sebagai seorang bapak, sebagai seorang istri, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha. Cari tanggung jawabmu. Ini yang aku harus lakukan. Firman Tuhan ngomong apa? Jangan tinggalkan yang satu dan yang lainnya kamu kerjakan. Seringkali orang ngomong, alah saya ngelakukan inilah, ini semua untuk Tuhan, ini semua untuk Tuhan. Keluarganya amburadul. Terus saudara, berapa banyak pelayan segala sesuatunya, dia ngerasanya melakukan pekerjaan buat Tuhan, ngerasanya loh. Tapi buahnya ini nggak pernah berbuah. Jadi buahnya ini nggak dinikmatin sama keluarganya. Dan pada akhirnya ya demo keluarganya. Marah, nggak damai, nggak teratur. Firman Tuhan ngomong apa? Raja itu mengokohkan tahtanya. Kita praise and king, betul saudara? Raja itu mengokohkan tahtanya dengan keadilan dan kebenaran. Nggak bisa kamu ngomong, yang penting aku benar di hadapan Tuhan. Belum tentu kamu benar di hadapan istri kamu. Yang penting aku benar di hadapan Tuhan. Belum tentu kamu benar di hadapan anak-anak kamu. Firman Tuhan berkata, favor God and favor of man. Pak Agung sering berkata, jangan cuma favor of God, favor of man. Kamu bisa dihormatin di dalam pekerjaanmu. Alangkah indahnya kamu dihormatin di dalam rumahmu. Engkau dicintai oleh istrimu, engkau dicintai oleh anak-anakmu. Itu terlebih indah saudara. Amin. Yang kedua saudara, damai itu sulit didapatkan ketika ada sengketa, betul saudara? Damai itu didapat ketika perbuatan kita, perlakuan kita itu selaras dengan nilai dan moral. Artinya apa? Hidup kita berbuah dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Orang dekat kita, istri kita, anak kita, karyawan kita. Apakah kita menaruh belas kasihan buah-buah itu dalam karyawan kita, atau kita neken karyawan kita sampai pendeng penyet, kalau perlu diperes sampai ampas-ampasnya? Hati-hati saudara, karena semuanya itu seperti apa itu, terkoneksivitas. Nggak bisa kita cuma ngomong yang penting ini loh, tapi kamu nggak jaga kesehatan. Yang penting ini loh, yang penting tuh ya cari Tuhan terus, tapi makannya kambing, lemak-lemak, setelah makan nggak minum vitamin. Ya maaf kata, umurmu nggak panjang saudara, pasti nggak panjang. Sekali lagi, raja mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Cari keadilnya gimana, cari benarnya bagaimana. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan yang terakhir saudara, damai itu kita
Kita baca ya, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Filipi 4 ayat 7, ayat berikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hari ini damai itu sudah Tuhan tinggalkan di dalam dunia ini. Dia boleh naik ke surga, tapi damai itu ditinggalkan loh dalam dunia ini. Jadi kita bisa menikmatinya, saudara. Amin. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Lihat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di tengah badai sekalipun, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan lebih lagi. Baca firman lebih lagi. Hari ini kalau engkau gak terlalu sibuk, hari ini kalau pekerjaanmu lagi gak banyak, mari ambil waktu bersama Yesus. Ambil waktu bersama Tuhan. Lebih nyembah lagi. Lebih baca Alkitab lebih banyak lagi. Dan biar di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita punya damai, saudara, dalam ambil keputusan apapun, sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah, saudara. Contoh, saudara, kita mau ngambil suatu kerjaan atau kita mau pergi ke tempat sesuatu, kita tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak aku ke situ? Tuhan boleh nggak aku kerjain ini? Boleh nggak Tuhan aku melakukan ini? Tanda pertama yang kita dapat, apa, saudara? Damai. Kita nggak bisa dengar audible mungkin, kita nggak bisa punya penglihatan yang jelas, tapi di hati ini ada damai. Damai. Oke, Tuhan, aku melakukan bersama dengan Engkau. Itu loh damai. Ngerti, saudara? Dan itu bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Karena Dia Tuhan yang sudah meninggalkan. Apapun, maaf kata, di dalam pelayanan sekalipun, tanya sama Tuhan, Tuhan aku berangkat enggak Tuhan? Mungkin, wah kalau enggak berangkat, kairos Tuhan lewat. Seringkali kan, saudara kita seringkali ngomong gitu kan, kalau kamu enggak berangkat ini kamu enggak melakukan kehendak Tuhan loh. Hati-hati. Balik lagi, tanya Tuhan, pribadi lepas pribadi, ada damai enggak di hati? Ketika ada damai, timbul yang namanya kebenaran. Betul, saudara? Dan Dia Tuhan yang akan membangkitkan kekuatan di dalam hidup kita. Karena di dalam Yesus, dalam tinggal dan tenang, disitulah letak kekuatanmu. Amin. Selamat menempuh jalan-jalan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Selamat bekerja, selamat melayani, selamat jadi berkat, selamat jadi buah-buah yang matang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, damai itu sudah datang 2000 tahun yang lalu, ya. Yesus katakan, aku datang untuk membawa damai. Jadi damai itu sudah datang 2000 tahun lebih yang lalu, sudah datang ke dalam dunia.
Jadi damai itu ada di antara kita, tergantung dalam hidup kita. Kita mau terima, kita akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dalam melakukan segala perkara, kalau diawali dengan damai, ya, maka kita akan mengalami perkara-perkara jalan keluar di dalam menghadapi apapun. Kalau ada pertengkaran, tapi kita itu tidak membalas atau mempertajam pertengkaran itu, tapi karena ada damai dalam diri kita, damai itu bisa mentransferkan di antara kita, ya. Dengan kita damai, muka kita berbeda. Sekalipun kita dimarahin, kalau muka kita damai, itu orangnya bisa tidak akan membawa sesuatu kemarahan, ya. Damai itu bisa mempengaruhi di sekitar kita. Dia sudah ada dan ada di dalam diri saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyembahan dan pujian selama 1 jam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tepat bulan depan kami memperingati akan kedatangan-Mu, damai-Mu yang sudah datang itu. Seperti di dalam Yesaya yang kami dengar tadi. Biarlah damai itu ada di antara kami. Damai memasuki hidup kami. Damai memenuhi hidup kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu. Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami, sehingga semua ada di dalam kontrol yang daripada-Mu, di dalam perekonomian, di dalam segala perkara yang ada di dalam negara kami, keadaan politik negara kami, keadaan apapun, kedamaian dalam negara kami, semua ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami minta di dalam nama-Mu, daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Berikan kepada kami sehingga daya tahan tubuh ini mengusir semua sakit penyakit, mengusir semua virus, mengusir semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami, memperbaiki sel-sel yang mati dalam hidup kami, mengusir semua yang tidak benar dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami, memasuki mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Biar benar-benar ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Dengan pengurapan ini, maka daya tahan tubuh kami diperbarui. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang tidak baik dalam hidup kami keluar daripada hidup kami. Berkati tangan yang kami olesi minyak ini Tuhan, dan kaki kami. Biarlah kaki kami berjalan bersama-Mu. Kami melakukan semua pekerjaan kami bersama-Mu. Dan kami percaya bersama-Mu Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Pada hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.